Tenang, ini bukan channel Alip Bata, ini tetap K2 Gadgets. Masih dengan saya, Kartolo Sumarsono Jaya Diningrat di Dunia Tech dalam Berita. Realme China secara resmi itu baru aja ngerilis smartphone flagship terbaru mereka yang sebenarnya udah cukup lama ya beredar bocorannya. Realme GT 5G. Dari sisi desain yang paling mengundang perhatian, apalagi kalau bukan yang varian leather berwarna kuning. Buat kalian yang Mi fans dan biasanya kan nggak suka tuh sama Realme, come on. Harus mengakui varian yang ini tuh keren banget dan unik. Chipsetnya apalagi kalau bukan Snapdragon 888. Move on ke spek layarnya, Super AMOLED 6,43 inch dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Memang resolusinya masih Full HD+, tapi dapat dimaklumi karena segmentasinya pun adalah budget flagship dengan harga 6-7 jutaan di China. Sama seperti kebanyakan smartphone unggulan Realme lainnya, Realme GT dibekali dengan charger Super Dart 65 watt. Didukung baterai berkapasitas 4500 mAh juga. Sedangkan di bagian kamera ada 3 kamera. Masing-masing kamera utama 64 megapiksel dengan sensor IMX682, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan kamera makro 2 megapiksel. Masih terkait kamera di bagian depan, Realme memberikan kamera selfie 16 megapiksel. Hal menarik lainnya dari Realme GT, jack audio 3,5 mm masih dipertahankan dan ada setup stereo speaker. Buat kalian yang pecinta teknologi dan non-fanboy apapun seperti saya, sangat menarik. Potensi gelut harga antara Xiaomi dan Realme di segmen budget flagship tahun ini. Sehingga bisa menciptakan persaingan yang ujung-ujungnya menguntungkan kita semua sebagai konsumen. Oh iya, kalau kalian suka dengan segmen news ringan seperti ini, drop komen di bawah dan juga jangan lupa dong subscribe K2 Gadgets. Masih nih dari China, tapi dari vendor yang berbeda. Nubia dari ZTE ya, meresmikan sequel dari Red Magic 5 series, yakni Red Magic 6 dan 6 Pro. Perbedaan utama kedua device ini ada pada kapasitas baterai, charging speed, dan opsi RAM. Red Magic 6 memiliki baterai 5050 mAh ditandem dengan charger 66 watt dan opsi RAM maksimal 12 GB. Sedangkan yang varian Pro-nya memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh yang ditandem dengan charger 120 watt. 0-100% katanya bisa selesai dalam waktu 17 menit dan ada opsi RAM maksimalnya 16 GB. Spek utama layarnya sama, panel AMOLED buatan Goodix. Berukuran 6,8 inch dengan resolusi Full HD+. Tidak cuma chargernya aja yang high spec, tapi refresh rate dan touch sampling rate-nya juga masing-masing 165Hz dan 500Hz. Artinya Red Magic 6 series adalah smartphone pertama di dunia yang memiliki spek layar seperti ini. Biasanya urusan performa, Nubia Red Magic series salah satu jagonya dengan sistem cooling yang sangat komprehensif. Ada fan-nya tuh dulu. Sama halnya dengan Red Magic 6 series ini juga. Tentu hal ini akan sangat berguna untuk mengoptimalkan pendinginan Snapdragon 888 yang terkenal panasan. Untuk spesifik fitur gaming Red Magic 6 series, Nubia tetap menyediakan Air Trigger. Kamera biasanya selalu kurang perform ya di Red Magic sebelumnya. Mudah-mudahan ada peningkatan kali ini. Nubia itu harusnya sadar. Memang gamer nggak boleh eksis di sosmed, harus main game mulu. Mi 10 Ultra
smartphone yang hanya dirilis oleh Xiaomi di China itu mengecewakan banyak pihak, termasuk Mi fans. Bukan karena handphonenya jelek atau gimana-gimana ya, tapi justru karena cuma dirilis di China. Sepertinya Xiaomi ingin menjawab kekecewaan mereka dengan merilis Mi 11 Ultra secara global. Dan yang paling menggembirakan, Indonesia kemungkinan besar akan kebagian Mi 11 Ultra juga. Justru nih, seluruh dunia lagi heboh gara-gara keberadaan Mi 11 Ultra secara global dikonfirmasi oleh sertifikasi TKDN di Indonesia. Mantap, berkat Xiaomi Indonesia terpromosikan. Speknya nggak main-main loh ya, terutama modul kameranya yang segede gaban. Untuk timeline rilis pastinya memang belum diketahui. Sekedar info, banyak sekali smartphone yang akan dirilis oleh Xiaomi dalam waktu dekat ini di Indonesia. Salah satunya Redmi Note 10 Pro yang baru aja dirilis di India dengan spek wah dan harga yang Xiaomi banget. Itu speknya tuh ada layar AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, baterai jumbo 5020 mAh, charger 33 watt, bodi udah kaca, ada stereo speaker, vibration motor kece, ada IP rating, tapi harganya hanya mulai dari 3 jutaan. Luar biasa. Belum lagi Mi 11 yang akan diresmikan tanggal 16 Maret ini. Mi 11 speknya sudahlah, kalian pasti sudah tahu kan. Cek aja review kami di kanan atas untuk lihat review lengkapnya. Jika kedua handphone ini dirilis di Indonesia dengan harga yang mirip-mirip sama di luar, kami yakin banyak banget brand akan kesulitan bersaing. Asalkan barangnya nggak goib, terus juga nggak dikuasai oleh tengkulak. Sekian Dunia Tech dalam berita. Saya Kartolo Alesa, salam musik Indonesia.